Shalom adik-adik, Sunday School Gerbang Pujian. Apa kabar? Kakak yakin semua dalam keadaan baik-baik saja. Apakah adik-adik sudah siap untuk beribadah? Yang siap, katakan amin. Sebelum ibadah dimulai, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, posisi duduk yang baik, jangan sambil tiduran. Apabila ada mami papi, yuk ajak bersama-sama menari dan memuji Tuhan. Yang kedua, siapkan hati bersungguh-sungguh memuji dan menyembah Tuhan, serta ikuti gerakan-gerakan dari kakak-kakak sekolah minggu. Yang ketiga, papi mami dapat mendampingi dan menuntun anak-anaknya saat memuji dan menyembah Tuhan. Yang keempat, mendengarkan dan memperhatikan firman Tuhan dengan baik dan sungguh-sungguh. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Nggak terasa ya, kita sekarang sudah ada di minggu ketiga bulan Desember. Ingat-ingat bulan Desember, adik-adik ingat hari raya apa ya? Apa? Iya betul, hari raya Natal. Natal itu hari kelahiran Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah, kita juga ada Natal sekolah minggu loh. Hari Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Yuk sekarang kita mau beribadah, kita mau berdoa dulu. Selamat pagi Bapak Yesus Roh Kudus, terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan kepada setiap kami. Bapa, kami mau menyenangkan hati-Mu, kami mau memuji, meninggikan nama-Mu. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Dan angkat satu pujian KASIH. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sama, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kita angkat satu pujian, kasih itu memaafkan. Kasih itu memaafkan, kasih itu tak pernah dendam, tak simpan kesalahan orang. Kasih itu memaafkan, bukan hanya
adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita siapkan hati kita, kita angkat satu pujian, hanya satu kerinduanku. Sambil adik-adik di rumah belajar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kakak yang akan menyampaikan cerita firman-Mu Tuhan, juga adik-adik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Little Warrior, apa kabarnya? Semua sehat dalam Tuhan, amin? Amin. Hari ini kita kembali lagi mau mendengarkan firman Tuhan. Siap adik-adik? Kalau siap, kasih dong tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Oke, tema kita minggu ini adalah buah roh ke-8. Apa tuh? Ada di Galatia 5 ayat 23. Gak perlu dibuka, langsung bacain ya. Itu adalah kelemah lembutan. Kalau dalam bahasa Inggrisnya gentleness. Nah, kadang-kadang bingung, apa sih kelemah lembutan? Kita bahas sama-sama ya. Nah, kelemah lembutan itu teman-teman bukan artinya ngomongnya mesti kecil-kecil pelan-pelan, bukan. Atau mesti selalu baik, bukan. Tapi kelemah lembutan itu artinya hatinya yang lemah lembut, ya. Nah, salah satu arti yang Tuhan pernah ajar ke kakak tentang kelemah lembutan, apa sih? Artinya gini, Tuhan pengen kita tetap mengikuti jalan Tuhan, setia sama Tuhan, walau kadang kondisinya itu tidak enak. Nah, ini nih yang gak gampang. Kita belajar sama-sama ya. Nah, kelemah lembutan itu kan salah satu dari buah roh. Buah roh tuh sebenarnya buat apa sih Tuhan buat? Nah, tujuannya gini teman-teman. Kalau ada buah roh ini, itu sama kayak kunci. Nah, kunci kalau kita punya banyak, artinya kita bisa masuk kemana aja. Yang teman-teman main game di rumah pasti tahu. Kalau kita punya kunci banyak, makin enak kemana aja masuk. Betul nggak? Betul ya? Nah, Tuhan kasih kita buah roh ada 9 supaya kita bisa menang menghadapi semua situasi. Salah satunya si kelemah lembutan. Nah, pada bingung nih, gimana hubungannya sih Kak? Kelemah lembutan kok bisa bikin kita menghadapi situasi? Gimana tuh? Nah, kita baca dalam firman Tuhan yuk. Kita buka ya. Banyak nabi-nabi Tuhan, tokoh-tokoh di Alkitab mempraktekkan tentang kelemah lembutan. Dan kalau mau disebutin satu-satu, waduh, bisa sampai malam. Nah, ada siapa aja? Pertama, ada Yusuf. Nah, kemudian ada Daniel, ada Esther, dan masih banyak lagi. Hari ini kakak jelasin salah satu ceritanya. Ceritanya Yusuf. Yuk, kita buka firmannya yuk. Siapkan Alkitabnya semua, sudah siap? Kita buka ya. Itu di Kejadian 39 ayat 20 sampai 22. Kita buka yuk firmannya.
Gimana? Apa sudah dapat semuanya? Kalau yang sudah dapat, sorakan haleluya! Haleluya! Tunggu lagi ya. Oke, ayatnya ada 3 nih. Nah, kita bacanya gantian, setuju? Setuju ya. Jadi kakak baca ayat genap, yang ganjilnya teman-teman di rumah. Tapi harus keras ya baca ayatnya, kan buat Tuhan. Setuju? Setuju ya. Kita baca sama-sama. Kejadian 39 ayat 20 sampai 22. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Teman-teman, ayat 22 ya. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Nah, ayat terakhir kita baca sama-sama ya, 23. 2, 3. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Luar biasa firman ini ya. Jadi teman-teman dengar sendiri tadi bagaimana Yusuf itu masuk ke dalam penjara. Tapi kita lihat nggak di firman ini, ada nggak cerita gini, wah habis Yusuf masuk dalam penjara, dia langsung mencari pengacara terkenal, terus dia demo untuk minta dikeluarkan. Enggak ya. Di sini malahan terbalik. Ketika Yusuf masuk dalam penjara, dia malah bekerja di penjara. Dia malah membantu apa yang bisa dia kerjakan di dalam penjara. Nah, buah roh ini teman-teman yang Tuhan pengen kita belajar. Kadang-kadang kita terbiasa, lagi enak-enak nonton, mati lampu. Terus kita ngeluh, ya gimana nih mama, kok gak ada listrik, aku kepanasan. Sering begitu ya. Nah, tapi kita lihat dari Yusuf di dalam penjara, dia punya hak loh sebenarnya untuk membela, karena dia tidak salah. Tapi Tuhan memberikan satu buah roh di dalam Yusuf, yaitu kelemah lembutan, sehingga dia tetap ikut jalan Tuhan, setia walaupun situasinya nggak enak. Penjara, dan penjaranya zaman dulu, kakak jamin penjara zaman dulu nggak sebersih sekarang. Pasti aduh serba kotor, mungkin bau, gelap, banyak tikus, aduh serem banget. Tapi Yusuf malah bekerja. Nah, makanya teman-teman kita belajar yuk kayak Yusuf. Kita jangan mengeluh. Kadang-kadang kita lagi pergi liburan, udah enak-enak, busway-nya mogok. Tapi jangan kita mengeluh. Tetap dalam hati kita tenang dan percaya, karena Tuhan pasti menyediakan yang baik bagi anak-anaknya. Setuju ya teman-teman? Nah, lanjutnya lagi ya. Nah, Daniel dan Esther juga ngalamin yang sama gitu ya ceritanya. Teman-teman pasti inget ya, Daniel itu dimasukkan ke dalam gua singa. Nah, sama teman-teman, Daniel percaya Tuhan, kok malah dimasukin ke gua singa? Aku kalau gitu nggak mau deh Tuhan, gitu ya. Banyak orang-orang mungkin pikir seperti itu. Tetapi Daniel waktu itu ketika dia dijebloskan ke dalam gua singa, dia tetap tenang, hatinya berdoa kepada Tuhan. Kemudian sampai besoknya raja sendiri yang menjemput Daniel. Luar biasa nggak tuh teman-teman? Dijemput oleh raja, gitu ya. Dan di situ Daniel pun tidak ada keluar dari mulutnya cacian atau makian. Tapi Daniel bilang gini, terpujilah Tuhan yang sudah membebaskan aku, sudah menolong aku dari para singa. Nah, kita belajar ya, supaya kalau ada sesuatu yang jelek terjadi, ingat loh teman-teman, bukan artinya kalau kita percaya Tuhan Yesus, kita nggak mengalami yang orang lain alami. Betul nggak? Mati lampu ya mungkin aja, AC mati mungkin aja, mobil mogok, terus mesin antriannya rusak jadi nggak bisa maju, mungkin aja. Tapi sikap kita nggak boleh sama seperti orang di luar sana. Kita tetap harus lemah lembut,
dalam hati tetap percaya dan berdoa, aduh Tuhan kok mati lampu, aku lagi nonton nih gitu. Karena kita nggak tahu kapan Tuhan, bisa aja kapan Tuhan mau nyalain lampu itu. Setuju ya teman-teman ya. Nah terus kemudian salah satu lagi adalah Esther. Esther juga sama. Coba deh teman-teman bayangin jadi Esther, tiba-tiba dibilang gini, besok nih semua saudara kamu sama rumah kamu sama kampung kamu semuanya mau dibunuh. Waduh, gawat banget. Bukannya mau ditangkap saja, dibunuh. Wah, seram sekali ya. Luar biasa itu ancaman keadaan yang Tuhan izinkan atas Esther. Tapi waktu itu apa yang Esther lakukan? Padahal Esther ratu loh teman-teman, jangan lupa. Tapi Esther nggak begini, siapa itu yang mau bunuh? Tangkap dia. Esther ratu, dia bisa seperti itu. Tapi enggak. Kalau teman-teman baca di firman-Nya, Esther berpuasa. Wah, luar biasa ya. Esther ajak teman-teman yang tinggal bareng sama dia, kita berpuasa. Kenapa? Besok kita diancam mau dibunuh. Kita nggak bisa apa-apa lagi. Kita cuma bisa ke Tuhan. Nah ini teman-teman, ini yang harus kita belajar. Situasinya nggak enak, sangat nggak enak. Tapi saat itu hamba Tuhan ini juga sama, memilih lemah lembut, tidak pilih untuk marah, demo, kesal atau menangkap ya. Padahal mereka punya kuasa. Mereka pilih berdoa dan berpuasa. Teman-teman juga pasti ingat bagaimana kisahnya Esther malah membalikan keadaan. Seorang perempuan, seorang ratu bisa membela seluruh umat Israel. Dan sampai hari ini teman-teman, perayaan kebebasan itu tetap diperingati. Lihat nggak teman-teman? Ketika kita, mungkin kita anak-anak, kita belum dewasa, aduh aku bisa apa? Jangan salah, anak-anak yang berdoa, anak-anak yang berpuasa pasti punya kuasa juga. Ya, setuju ya teman-teman ya? Jadi ketika masalah itu datang, teman-teman jangan takut, jangan khawatir. Ingat buah roh kelemah lembutan, bawa ke Tuhan. Tuhan, ini yang terjadi, aku harus apa? Tuhan tolong, seperti itu. Nah, kemudian terakhir. Nah, ini tokoh terakhir yang wah ini sih udah nggak ada lawannya. Kelemah lembutan sempurna itu sebenarnya kita bisa lihat di Tuhan Yesus. Nah ini sih luar biasa ya. Teman-teman juga pasti ingat, setiap tahun kita nonton loh videonya bagaimana Tuhan Yesus tuh ya dari pertama dia ditangkap. Nah nih, ditangkapnya Tuhan Yesus tuh rame-rame loh waktu ditangkap. Banyak temennya, banyak murid-murid, 12 cowok-cowok semua. Tapi waktu ditangkap Tuhan Yesus nggak ada menolak atau ya pukul dia atau lawan dia gitu ya. Karena Tuhan Yesus waktu itu pengikutnya banyak loh teman-teman. Yang mau nonton atau dengerin Tuhan Yesus berkhotbah itu bukan 1 atau 100, bisa ribuan. Teman-teman pasti ingat kan waktu itu Tuhan Yesus memberi makan sampai ribuan orang. Jadi pengikut Tuhan Yesus banyak. Terus waktu Tuhan Yesus ditangkap, apa Tuhan Yesus marah? Apa Tuhan Yesus, coba lawan orang ini, siapa dia? Kok berani melawan? Enggak. Tuhan Yesus ingat bahwa ini diizinkan oleh Bapaknya. Jadi ketika dia ditangkap, dia malah bilang sama murid-murid, jangan menggunakan pedang. Nah, luar biasa kelemah lembutannya ya. Jangan menggunakan pentung dan lain-lain. Tuhan Yesus langsung menyerahkan diri. Wah, luar biasa contohnya ya. Kemudian bahkan nih, nah yang kalau yang ini kita harus baca ya teman-teman. Sekarang buka dulu firman-Nya di Lukas 23 ayat 34. Yuk kita buka ya. Sudah dapat semuanya? Katakan haleluya. Haleluya. Oke, sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Lukas 23 ayat 34. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah, sampai di situ cukup ya. Nah, Tuhan Yesus ngalamin dipukulin, dihina, diludahi, coba bayangin, terus diolok-olok gitu ya. Tapi pada akhirnya Tuhan Yesus mengatakan doa seperti ini. Nah teman-teman, kakak inget nih, kadang-kadang kita ngalamin ya, mungkin kita di sekolahan
ada anak yang tiba-tiba kok katain aku, kok dia ngomong kasar ya sama aku, kok dia tiba-tiba aja ambil barang aku sih, kok dia fitnah aku sih. Nah, kita banyak kejadian seperti itu dan kita kesel, kita marah. Tapi ingat, buah roh kelemah lembutan ini, kita belajar seperti Tuhan Yesus. Kita jangan membalas, kita jangan begini, ah dasar kamu anak nakal. Jangan seperti itu. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia tidak satu kata pun mencaci musuhnya atau orang yang sudah jahat sama dia, tapi sebaliknya Tuhan Yesus berdoa untuk orang-orang ini. Kita juga belajar ya, ketika ada orang-orang yang mungkin tidak seperti yang kita inginkan. Kembali ke tadi, situasinya nggak pengen kita, siapa yang pengen gitu ya, tapi kita berdoa, tetap berdoa buat orang tersebut ya. Setuju ya? Nggak mudah ya teman-teman ya. Semua buah roh tidak mudah, tapi kuasanya luar biasa. Kita lanjut tentang kuasanya. Nah, kelemah lembutan itu artinya bukan lemah loh, bukan artinya orang yang lemah lembut itu kalah. Nah, teman-teman ingat ini, kelemah lembutan itu keren, hebat. Mana buktinya? Ada firmannya. Buka dulu di Amsal 25 ayat 15. Coba dibuka. Amsal 25 ayat 15. Kali ini kakak minta semua yang perempuan kita baca sama-sama. Oke? Amsal 25 ayat 15. Dengan kesabaran, seseorang penguasa dapat diyakinkan, dan lidah lembut mematahkan tulang. Wah, teman-teman tahu nggak? Ini namanya jurus nih. Buah roh sabar ditambah dengan buah roh kelemah lembutan mampu mematahkan tulang. Waduh, ini kayak Jackie Chan teman-teman. Coba bayangin, cuma dengan kesabaran dan kelemah lembutan kita bisa mengalahkan musuh. Keren nggak? Keren ya? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jadi ternyata kalau ada dua buah roh digabungkan, itu hasilnya luar biasa, mengalahkan musuh teman-teman. Jadi kalian jangan menganggap, oh kalau aku lemah lembut dan doakan dia, aku kalah dong kak. Bukan. Justru ketika kita mau sabar dan kita mau mendoakan, musuh kita itu adalah si iblis. Ingat teman-teman, ketika ada orang lain jahat atau nakal sama kita, bukan dia yang jahat, itu si iblis pasti yang nakal. Pasti mungkin anak itu di rumah dia mungkin mengalami yang gak enak, mungkin dia kurang diperhatikan papa mama, mungkin dia kemarin baru aja jatuh dari sepeda, dia kesel, dia belum cerita, terus ketemu kamu, jadi dia marah sama kamu. Jadi kamu jangan dulu langsung marah sama teman kamu. Ingat, lawan kita si iblis. Bagaimana mengalahkannya? Yang tadi, dengan kita sabar dan kita mau berdoa ya, dengan kelemah lembutan untuk orang tersebut, kita sedang mematahkan tulangnya musuh, yaitu si iblis. Oke? Luar biasa ya, buah roh ya. Jadi sama teman-teman, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Tuhan Yesus bukan dengan mencaci, bukan dengan memaki. Dan ingat loh teman-teman, Tuhan Yesus tuh bisa memanggil seluruh tentara malaikat. Zaman dulu aja, di zaman perjanjian lama, Tuhan Yesus bisa loh buat suatu mukjizat, satu perkemahan musuh semuanya itu dihabiskan, semua binasa hanya dalam satu malam. Nah, Tuhan tuh bisa lakuin itu, tapi dia nggak lakuin. Kenapa? Karena untuk mengalahkan iblis bukan itu caranya. Ingat, buah roh kita ini, kalau 9-9-nya kalian bisa combine jurus-jurus ini, waduh, kalian tuh benar-benar musuh yang ditakuti sama si iblis. Nah, makanya nanti kita berdoa ya, kita minta belajar sama Tuhan bagaimana kita bisa 9-9 ini kita praktekkan dalam hidup. Nah, mungkin hari ini kita cukup sekian yang kakak bahas tentang kelemah lembutan. Masih banyak nggak sebenarnya? Aduh, hampir semua teman-teman. Paulus juga sama. Terus semua nabi-nabi Tuhan, semua yang ada tokoh di Alkitab itu mengalami sebenarnya kelemah lembutan. Dan kita juga jangan sampai lupa praktek yang ini, ya. Beda ya, sabar dengan kelemah lembutan. Ada loh temen yang kayak gini. Saya masih sabar ya,
nanti kalau kamu lakuin lagi saya balas. Nah, ini salah ya teman-teman ya. Ya, kesannya sabar, bilangnya sabar, tapi bukan. Kalau kita sabar, kita nggak bales dan kita berdoa. Ingat, berdoa untuk orang itu. Jangan lupa ya. Nah, hari ini kita sudah belajar banyak dan kita percaya Roh Kudus yang akan tuntun kita, ajar kita untuk kita bisa praktek buah roh kelemah lembutan. Oke, saat ini mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa sama Tuhan. Ikuti doa kakak ya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini aku sudah belajar kelemah lembutan. Tuhan, aku tahu ini tidak mudah, tapi Tuhan, tolong ajar aku. Aku mau Tuhan, seperti Engkau bisa mengampuni dan berdoa untuk orang yang tidak baik. Terima kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah memberkati aku. Haleluya, amin. Oke, terima kasih semuanya. Tuhan berkati. Shalom adik-adik. Nah, minggu ini Kak Eneli akan memberikan tugas baru bagi kalian. Nah, bagi kelas kecil mewarnai domba, karena selain merpati, domba juga adalah lambang kelemah lembutan. Nah, kalau kelas besar menulis ayat hafalan pada bagian bulu domba tersebut. Bisa ya? Nanti kalau sudah selesai, mintalah mami papi kalian mengirim di grup Parent Sunday School Gerbang Pujian. Bisa ya kalian? God bless you dan bye.